Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Intan Bustomi dengan NIM 22402105 kelas Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa rangkuman materi kajian teks Arab. Yang pertama, sebelum faslun furudul wudu. Pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Sedangkan menurut hukum syara, toharoh artinya suci dari hadas dan najis. Selanjutnya, macam-macam air dan pembagiannya. Air yang bersih, suci, lagi menyucikan ada 7 jenis. Yang pertama, air hujan, air laut, air yang berasal dari lelehan salju, air embun, air sumur, air telaga, dan air sungai. Air yang dapat digunakan untuk bersuci haruslah air yang bersih, suci lagi. Sementara itu, selain jenis-jenis air, menurut hukum Islam, air itu sendiri dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama air mutlak, air suci dan menyucikan. Yang kedua, air musyammas, air ini suci lagi menyucikan namun hukumnya makruh untuk digunakan bersuci. Yang ketiga, air mustakmal, air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang terakhir, air mutanajis, hukum bersuci menggunakan air ini adalah tidak boleh sama sekali karena tidak suci dan tidak menyucikan. Selanjutnya, sucinya kulit bangkai setelah disamak. Menyamak kulit bangkai atau dalam fikih disebut ad-dabgu adalah kegiatan membersihkan kulit bangkai binatang selain babi dan anjing dari sesuatu yang dapat membuatnya busuk seperti darah atau daging yang masih menempel padanya dengan menggunakan benda-benda yang rasanya sepet atau kelat atau hirif, semisal daun bidara dan semisalnya. Tujuannya agar kulit bangkai tersebut dapat dimanfaatkan seperti menjadi baju, topi, sepatu, tas, dan yang lainnya. Selanjutnya, faslun furudul wudu. Pengertian wudu. Wudu merupakan salah satu amalan ibadah yang agung di dalam Islam. Secara bahasa, wudu berasal dari kata al-wado'ah yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan, sedangkan menurut istilah, wudu adalah menggunakan air untuk anggota-anggota tubuh tertentu, yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki untuk menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat atau ibadah yang lain. Selanjutnya, fardu wudu. Fardu wudu ada 6, yaitu niat saat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Yang selanjutnya sunnah wudu. Sunnah wudu ada 10. Yang pertama membaca bismillah, yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air, yang ketiga berkumur dan menghirup air ke hidung, yang keempat mengusap seluruh kepala, yang kelima mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru, yang keenam menyisir dengan jari jenggot yang tebal, yang ketujuh membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, yang kedelapan mendahulukan bagian kanan dari kiri, yang kesembilan menyucikan masing-masing 3 kali, dan yang ke-10 bersegera. Selanjutnya perkara yang membatalkan wudhu. Perkara yang membatalkan wudhu ada 6. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak tetap. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk atau sakit. Yang keempat, sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Dan yang terakhir, menyentuh kawasan sekitar anus. Selanjutnya, faslun wal ikhtisalat al-masnunat atau mandi sunnah. Menurut bahasa, yaitu al-ghusl atau al-ghusl yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Wal ikhtisalat al-masnunat adalah mandi yang dianjurkan atau disarankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai situasi. Ini bisa dilakukan sebagai bentuk ibadah dan membersihkan diri. Selanjutnya, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6, yaitu yang pertama persetubuhan, yang kedua keluarnya sperma, yang ketiga melahirkan, yang keempat mati, yang kelima haid, dan yang terakhir nifas. Selanjutnya rukun mandi sunnah ada 3. Yang pertama niat, menghilangkan najis jika terdapat dalam tubuhnya, dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Sunnah-sunnah mandi ada 5, yaitu membaca basmalah, yang kedua wudhu terlebih dahulu sebelum mandi,
Yang ketiga, menggosokkan tangan ke seluruh tubuh. Yang keempat, beruntun. Yang kelima, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Selanjutnya, macam-macam mandi sunnah. Yang pertama, mengenai mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat. Yang kedua, mengenai mandi ketika akan mengerjakan sholat Id. Yang ketiga, mandi ketika akan mengerjakan sholat istisqa, khusuf maupun kusuf. Yang keempat, mengenai mandi setelah memandikan jenazah. Yang kelima, mengenai mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam. Yang keenam, dalil disunahkannya mandi bagi orang yang sadar dari pingsan. Yang ketujuh, mengenai mandi ketika akan mengerjakan ihram. Yang kedelapan, mengenai mandi ketika akan memasuki Mekah. Yang kesembilan, mengenai mandi ketika akan wukuf di Arafah. Yang kesepuluh, pendapat yang paling benar adalah tidak disunahkan mandi ketika mabit di Muzdalifah. Yang kesebelas, pendapat yang dapat dijadikan sandaran adalah mandi untuk tawaf itu tidak disunahkan. Selanjutnya ada najis. Pengertian najis berasal dari bahasa Arab najasah, artinya najis. Najis menurut istilah syariat Islam yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Benda-benda yang kelihatannya kotor atau terkena kotoran belum tentu najis. Demikian juga sebaliknya, benda-benda yang terkena najis kadang-kadang kelihatannya masih bersih. Selanjutnya, macam-macam najis. Najis dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis mughaladoh atau najis berat, yaitu najis anjing dan babi serta keturunan dari keduanya. Yang kedua, najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air ASI ibunya. Yang ketiga, najis mutawasitoh atau najis pertengahan, yaitu najis kotoran seperti najis kotoran manusia atau binatang, air kencing, nanah, darah, bangkai, selain bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia, dan najis-najis yang lain selain yang tersebut dalam najis ringan dan berat. Cara menghilangkan dan membersihkan najis. Cara mensucikan najis berbeda-beda tergantung najisnya. Cara yang lebih banyak dilakukan adalah mencuci atau membasuhnya dengan air meskipun telah bersuci menggunakan 3 batu setelah istinja misalnya. Bahkan bila diikuti dengan air setelah menggunakan 3 batu tersebut, maka menjadi lebih baik atau afdol. Bila ingin meringkas dengan salah satu dari air atau batu, maka bersuci dengan menggunakan air yang lebih utama, karena air lebih bisa menghilangkan benda dan bekasnya. Selanjutnya kita bab sholat sampai syarat sholat. Sholat yang diwajibkan ada 5. Yang pertama, zuhur. Awal waktunya adalah ketika matahari tergelincir, sedangkan akhirnya adalah jika bayangan segala sesuatu sama dengan bendanya setelah tergelincir matahari. Yang kedua, asar. Awal waktunya adalah ketika bayangan lebih dari bendanya, sedangkan akhirnya berdasarkan waktu terpilih adalah sampai bayangan benda 2 kali panjangnya. Akan tetapi boleh mengerjakannya sampai terbenam matahari. Yang ketiga, maghrib. Waktunya hanya 1, yaitu ketika matahari terbenam. Kadarnya kira-kira adalah kadar azan, wudhu, menutup aurat, iqomat, dan sholat 5 rakaat. Yang keempat, isya. Awal waktunya adalah apabila mega merah hilang, sedangkan akhirnya berdasarkan waktu terpilih sampai sepertiga pertama malam. Akan tetapi boleh mengerjakannya sampai terbit fajar kedua. Yang kelima, subuh. Awal waktunya adalah ketika terbit fajar kedua, sedangkan akhirnya sesuai pendapat yang terpilih adalah sampai hari terang. Akan tetapi boleh mengerjakannya sampai matahari terbit. Selanjutnya, syarat wajib sholat. Syarat secara etimologis adalah tanda. Syarat adalah segala sesuatu yang jika mampu dilaksanakan tergantung kepadanya keabsahan sholat. Syarat-syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim sebelum melaksanakan sholat. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka sholatnya belum wajib dilakukan. Syarat-syarat wajib sholat ada 3 diantaranya. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik, dan yang ketiga, berakal sehat. Syarat sholat. Syarat-syarat sholat sebelum melakukannya ada 5 hal, yaitu yang pertama, sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, bertempat pada tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui telah masuknya waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Diperbolehkan sholat tidak menghadap kiblat
Kemungkinannya ada yang pertama, sholat dalam keadaan diliputi perasaan sangat takut atau merasa tidak aman karena perang atau yang lainnya. Dan yang kedua, sholat sunnah dalam kendaraan di waktu bepergian. Selanjutnya, rukun-rukun sholat sebelum perkara yang membatalkan sholat. Rukun-rukun fardu sholat ada 18. Yang pertama, berdiri apabila puasa, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dengan basmalahnya, ruku, tumakninah dalam ruku, bangun dari ruku, iktidal, tumakninah saat iktidal, sujud, dan tumakninah saat sujud, duduk di antara dua sujud, dan tumakninah, duduk terakhir, dan tasyahud. Tahiyat saat duduk terakhir, membaca sholawat pada Nabi saat tahiyat akhir, salam pertama, niat keluar dari sholat, tertib sesuai urutan rukun di atas. Selanjutnya, syarat-syarat wajib sholat. Syarat wajib ialah syarat-syarat yang jika semuanya terdapat pada diri seseorang, maka wajib baginya untuk menjalankan sholat, dan tuntutan kewajiban sholat menjadi gugur darinya jika salah satu dari syarat wajib tersebut tidak terdapat pada dirinya. Syarat wajib sholat ada 6, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima sampainya dakwah Islam, dan yang terakhir sehatnya indera. Syarat sah sholat ada 5, yaitu yang pertama mengetahui waktu masuknya sholat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat suci dari hadas, dan yang kelima suci dari najis. Selanjutnya perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat ada 11. Yang pertama, perkataan yang disengaja, gerakan yang banyak, hadas kecil dan besar, adanya najis, terbukanya aurat, berubahnya niat, membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa terbahak-bahak, dan murtad. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.